Bapak-bapak jemaah sholat Jumat berjamaah sedikit memberitahukan masukan atau aktivitas daripada sholat kelas 4 Jumat tanggal 8 Desember 2023 langsung sebesar 520 rupiah dan juga infak dari undang-undang dan transfer sebesar 200.000 total masuk kas 720.000. Pengeluaran tanggal 11 Desember sebesar 600.000. Jadi saldo kas per tanggal 15 Desember 2023 adalah 1.690.000 rupiah. Adapun sedekah untuk Sijung, saldo Sijung 8 Desember sebesar 479.000. Sedekah Sijung per 15 Desember 2023 ini pengeluarannya 150.000. Jadi sisa saldo Sijung sebesar 389.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sijung itu dimanfaatkan untuk setiap Jumat kegiatan setelah sholat Jumat berjalan daripada makan bersama di musola al-ikhlas. Adapun untuk petugas Jumat kita pada hari ini bertindak selaku khotib Ustaz Yusuf, bertindak selaku muazzin Bapak Sulaiman, dan ma'asyiron insyaallah Al-Waris Al-Ansari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مجدي طيبة والهرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا ربي سرفا وكرما ومهابة وتكريما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. يا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام والهج الفقراء ولد المساكين والخطبة في مكان ركعتين وإذا صحيتم فاتقوا على منبر ولا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لقى ومن لقى فلا جناح. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man u'tiya fasyakara wa btuliya fasabara wa zalama fastaghfara wa zulima faghfara." Barang siapa diberi lalu bersyukur, ketika diuji lalu bersabar, ketika menzalimi lalu meminta maaf, dan ketika dizalimi lalu memaafkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa dengannya? Apa yang diterima olehnya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memperoleh keamanan dari siksa kubur dan akhirat dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis di atas jamaah sekalian, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan seorang muslim yang memiliki 4 sifat. Yang mana ketika seorang muslim tersebut melakukan 4 sifat ini, maka ganjarannya adalah memperoleh keamanan dari siksa kubur dan akhirat dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur ketika memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Munawwir rahimahullah berkata bahwasanya bersyukur itu ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah bersyukur dengan lisan, yaitu memuji kepada yang memberikan nikmat.
Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu bersyukur dengan semua anggota badan, yakni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membalas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan balasan badan kita, melalui tangan-tangan kita, melalui hati kita, Karena seorang yang bersyukur atau asyakur adalah yang mencurahkan usahanya dalam menunaikan rasa syukur dengan hati, lisan, dan anggota badan dalam bentuk meyakini dan mengakui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat hingga kedua telapak kaki dan betis beliau bengkak. Lantas seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa Anda mengerjakan hal yang demikian? Bukankah dosa Anda yang telah lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidakkah sudah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Dari hadis ini jamaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah telah memberikan nikmat kesempatan kepada Rasulullah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat waktu luang. Dan Rasulullah mempergunakan nikmat tersebut untuk memperbanyak amalan saleh, memperbanyak salat, ibadah salat, sehingga kaki beliau bengkak. Dan ini adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyukuri dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mempergunakan nikmat kesehatan beliau, mempergunakan nikmat kesempatan, nikmat waktu luang untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah adalah salah satu cara untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang sering dilakukan banyak orang adalah atau dilalaikan seorang hamba adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma'al katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita jamaah sekalian, "Idza lam tashghal nafsaka bil haqq, shaghalatka bil batil." Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang kebaikan, dengan hal-hal kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, marilah kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk kehidupan akhirat kita kelak, yaitu dengan memperbanyak amal-amal kebaikan seperti belajar ilmu agama dan mengajarkannya serta melakukan berbagai ibadah dan ketaatan-ketaatan lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu sabar ketika diuji. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bahwasanya Dia akan menguji para hambanya dengan berbagai musibah. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah bersabar menghadapi ujian tersebut. Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menyebutkan siapa itu orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mereka itu orang yang bersabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menyebutkan ganjaran yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar atas ujiannya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang patut dipahami setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa cobaan kadang dapat meninggikan derajat seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tanda bahwa Allah semakin cinta kepada hambanya. Dan semakin tinggi kualitas imannya, semakin berat pula ujian yang akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Namun ujian terberat ini akan dibalas dengan pahala yang besar pula jemaah sekalian. Sehingga kewajiban kita adalah senantiasa bersabar dan terus bersabar. Sabar ini merupakan tanda keimanan dan kesempurnaan tauhid kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat pula. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian kepada mereka. Barang siapa yang ridha, yang ikhlas, yang bisa bersabar atas ujian tersebut, maka Allah akan meridhai dia. Barang siapa yang tidak suka, yang tidak sabar, yang tidak ikhlas dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan murka kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang berat dari segi kualitas dan kuantitas akan mendapatkan balasan pahala yang besar pula jemaah sekalian. Kemudian tanda Allah cinta, yaitu Allah akan menguji hamba-hambanya dan Allah akan mengetahui keadaan hambanya. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, az-zahab wal fiddah yakhtabirani bin nar wal mu'min yakhtabir bil bala. Wahai anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji keampuhannya dengan api, sedangkan orang mukmin diuji dengan ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui ini semua, maka marilah kita bersabar dan terus bersabar dan menguatkan kesabaran kita, sehingga Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan yang sangat besar kepada kita, dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla tempat mohon pertolongan. Kemudian yang ketiga dan yang keempat jamaah sekalian, meminta maaf ketika menzalimi dan memaafkan ketika dizalimi. Berbuat zalim kepada orang lain seperti mencaci makinya tanpa hak, membicarakan kejelekan-kejelekannya, memfitnahnya, mengambil hartanya tanpa hak dan lain sebagainya.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatan dirinya atau yang lain, maka hendaklah ia meminta kehalalan, meminta maaf darinya di dunia ini sebelum datang kehidupan akhirat kelak. Karena jika ia memiliki amal saleh, maka diambil darinya sesuai kadar kezalimannya. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambil keburukan teman yang ia zalimi lalu dibebankan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, 3 hal apabila seorang bersifat dengannya, maka ia akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang ringan dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Lalu para sahabat bertanya, untuk siapa itu wahai Rasulullah? Bagi siapa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau memberi orang yang tidak pernah memberimu, kemudian memaafkan orang yang menzalimimu, dan menyambung silaturahim dengan kerabat yang memutus silaturahim denganmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala jami'an. Oleh karena itu jemaah sekalian, jika kita mau termasuk dalam 3 hal yang bisa membuat hisab kita ringan ketika di akhirat kelak dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla, ke dalam surganya, maka ketika kita dizalimi oleh seseorang, maka permudahlah, walaupun terasa berat, namun kita harus senantiasa memaafkan seseorang yang senantiasa menzalimi kita. Kita harus senantiasa bersabar dengan apa yang telah diberikan kepada kita, dizalimi kepada kita. Kita balasnya dengan kebaikan, maka kita bisa mendapatkan hisab yang ringan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersabar atas ujian yang menimpa kita dan meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita zalimi dan memaafkan kepada orang-orang yang telah menzalimi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا وقيامنا وسائر أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعداءك يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا صووا صفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan salat safnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لا تكلنا إلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ورسولنا وسجودنا وقولنا وتقبلنا وتقصنا وتقبلنا وتقبلنا